Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video modul kali ini kita akan membahas mengenai Crypto Investing Alpha bagian pertama. Jadi di Crypto Investing Alpha bagian pertama ini kita akan menjelaskan mengenai the elevator concept di dalam market crypto. Sebenarnya apa sih the elevator concept ini? Jadi pada dasarnya di market crypto itu liquidity atau capital atau uang yang menggerakkan keseluruhan sektor yang ada di market itu terbatas, sehingga karena keterbatasan tersebut semua bergerak secara bergantian. Jadi tidak ada suatu fase di mana semua bergerak bersamaan. Selalu ada suatu urutan tertentu, dan urutan tertentu tersebut kita pelajari di dalam the elevator concept ini. Apa sih pentingnya teman-teman memahami the elevator concept ini? Jadi pada dasarnya teman-teman harus memahami the elevator concept karena memang teman-teman harus tahu kapan teman-teman harus merotasikan capital kalian ke dalam naratif atau sektor yang berbeda-beda. Misalkan nih, teman-teman udah masuk sektor A dan kemudian teman-teman mau masuk ke sektor B. Pasti dari situ ada suatu pergantian sehingga teman-teman harus merotasikan capital yang teman-teman miliki. Jadi ini sesuai dengan strategi bajing loncat naratif, di mana teman-teman loncat dari naratif A ke naratif B ke naratif C ke naratif D dan seterusnya untuk menggandakan portofolio yang kalian miliki. Fakta yang diungkap dari the elevator concept ini adalah likuiditas itu selalu bergerak dari tempat yang besar ke tempat yang kecil. Artinya yang paling besar di kripto itu adalah Bitcoin. Jadi sama persis seperti air karena liquidity itu dari kata liquid yang berarti cair, berarti air. Itu selalu liquidity dari market bergerak dari Bitcoin ke market yang lain. Jadi selalu ingat-ingat selalu Bitcoin terlebih dahulu. Selain Bitcoin apa? Biasanya adalah Ethereum. Jadi Bitcoin dan Ethereum itu merupakan dua aset yang bergerak terlebih dahulu sebelum yang lainnya ikut bergerak. Jadi kurang lebih di dalam kripto itu ada 3 kategori market, yaitu adalah main market, secondary market, dan juga exotic market. Main market hanya terdiri dari Bitcoin dan Ethereum. Kemudian secondary market itu adalah top 20 to 50 cap di luar Bitcoin dan Ethereum. Sementara yang di atas 50 besar, 100 besar, 200 besar, dan seterusnya itu masuk ke dalam kategori exotic market. Nah, pasti teman-teman selalu bertanya, kenapa harus Bitcoin dan Ethereum? Karena kedua koin tersebut udah jadi indeks di kripto. Bitcoin itu adalah indeks dari keseluruhan market kripto. Sementara Ethereum adalah indeks dari semua altcoins. Karena Bitcoin kapitalisasinya paling tinggi, demand institusi paling besar, dan juga kripto yang paling populer Sementara di sini Ethereum ini banyak altcoins yang dibangun di jaringan Ethereum, sehingga kenaikan Ethereum itu akan berdampak secara tidak langsung kepada market altcoins yang lain. Selain itu, kalau kita perhatikan 2/3 dari volume trading itu selalu adalah bot trading, dan Coinbase mengemukakan di Q4 2023 81% volume itu didominasi oleh institusi. Jadi kita teman-teman retail ini sangat kecil sekali dan tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan para smart money. Dan para smart money ini mereka memiliki kecenderungan parkir uangnya, parkir capitalnya, parkir likuiditasnya di market untuk kemudian melakukan trading bot on Ethereum dan juga Bitcoin. Itulah mengapa Bitcoin dan Ethereum itu sangat liquid, volumenya paling tinggi, selalu paling tinggi, dan teman-teman bisa trade kapanpun dengan validasi yang sangat terpampang nyata Berbeda dengan illiquid altcoins yang mana memang pergerakannya tidak seliquid Bitcoin dan juga Ethereum. Namun meskipun demikian, kedua aset ini selalu bergerak duluan ketika market ini rally. Jadi Bitcoin dan Ethereum is a safe investment. Ketika teman-teman udah nggak mau pusing, ya udah invest di Bitcoin dan juga Ethereum aja. Pada dasarnya juga ada teori kejenuhan. Kenapa? Karena para smart money ini biasanya udah akumulasi Bitcoin dari bear market 2022. Profit mereka itu udah cukup naik ratusan persen. Nah, mereka ini kadang cari alternatif lain, di mana mereka memarkir profit mereka. Jadi udah beli Bitcoin, udah profit, bingung profitnya ditaruh kemana. Itulah biasanya mereka merotasikan profit yang mereka miliki ke altcoins.
Jadi di situ teman-teman melihat suatu elevator konsep di mana likuiditas ini mengalir dari main market ke secondary market baru ke exotic market. Karena emang likuiditasnya kan bergeser dari main market ke secondary market. Itulah kenapa ketika secondary market ini bergerak, main market ini biasanya stagnan. Ini persis ketika alt season di tahun 2021 di mana Bitcoin ini hanya naik di range 30-40% dan melakukan fase distribusi sebelum koreksi besar, sementara altcoin ini naiknya 20 kali, 30 kali, bahkan 40 kali dalam waktu beberapa bulan. Jadi ini adalah hal-hal yang tidak boleh teman-teman lewatkan. Don't miss out the gains, karena memang alt season per sekarang ya, di Februari 2024 ini masih belum terlalu jalan. Masih sangat panjang alt seasonnya. Nah, ini ada beberapa pick aset-aset yang masuk ke dalam secondary asset. Contohnya adalah BNB, Build and Build, Ripple XRP, Sol, Solana, Cardano, ADA, Dogecoin, TRX, Link, Avalanche, DOT, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa buka di CoinGecko, CoinMarketCap, atau CryptoSlate untuk mengetahui mana aja yang tergolong dalam secondary market. Apa aja selain Bitcoin dan Ethereum dalam top 50, top 100 itu masuknya ke dalam secondary market. Sehingga ketika teman-teman berinvestasi ke secondary market, ini resikonya ini moderate. Apa itu maksudnya moderate ya? Persentase turunnya nggak se-ekstrim yang di eksotik ya, tapi jauh lebih besar daripada di main market. Tapi potensi gains atau potential gains-nya itu 300-500%. Jadi menurut kita ya, ketika teman-teman berinvestasi di secondary market, itu risk to reward-nya tuh juga lumayan bagus ketika teman-teman udah bosen dengan main market dan tahu ada gejala liquidity flow dari main market to secondary market. Karena relatif secondary market atau medium cap ini juga lumayan heavy untuk market cap-nya. Jadi paling-paling ya kalau koreksi sekitar 30 atau 40%. Tapi dengan cuan ratusan persen itu menurut kita sangat worth it untuk teman-teman investasikan. Nah, kita bahas exotic market, di mana market yang paling berisiko tinggi. Kenapa? Karena downside-nya ini sangat tinggi, bisa hampir keseluruhan posisi ya. Jadi kalau teman-teman ini banyak berinvestasi di exotic market, teman-teman harus siap juga dengan potential loss yang sangat besar, sampai 80-90%. Tapi teman-teman ketika berhasil pick the right coins, itu teman-teman kenaikannya itu ribuan kali ya. Kadang bisa sampai up to 1000 kali. Dan ketika teman-teman betting on exotic market cap dan selama whole 1 year atau 2 years itu mengalami kenaikan signifikan karena alt season, itu teman-teman bisa memperoleh keuntungan yang sangat tinggi. Jadi memang risikonya ini sebanding dengan potential rewards yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, biasanya ketika teman-teman trading exotic market, ini teman-teman harus menggunakan decentralized exchange, bisa pakai Uniswap, bisa pakai PancakeSwap, yang mana sekarang ini exotic market ini lagi naik-naiknya karena ini lagi DeFi summer. Jadi banyak sekali protokol DeFi yang bisa teman-teman trade dengan berbagai exotic coins-nya. Tapi balik lagi ya teman-teman, very high risk and very high return. Nah, ini bisa teman-teman lihat di tahun 2021 selama periode 104 hari ini, Februari sampai Mei 2021, Bitcoin ini di fase distribusi ya, yang cukup lama, 100 hari distribusi. Dan ketika ini terjadi exotic market itu kenaikannya gila-gilaan. Jadi kenapa kamu parkir di Bitcoin yang returnnya sedikit, kenapa kamu nggak cari berbagai exotic altcoins yang naiknya ratusan kali lipat? Dan di sini teman-teman lihat VRA in the same time ini naik 2.571%. Jadi teman-teman lihat kenaikan yang sangat tinggi. Jadi teman-teman harus ya memilih risk to reward terbaik daripada cuma diem 30%, mending naik 30 kali lipat. Nah, ketika teman-teman trading secondary market, trading exotic market, indikator yang harus teman-teman perhatikan itu adalah total 1, total 2, dan juga total 3. Jadi total 1 itu adalah indikator tentang keseluruhan market crypto, ya. Total 2 adalah market crypto minus Bitcoin, sehingga Ethereum menjadi pusat yang ditonjolkan di total 2, dan total 3 itu minus Bitcoin dan juga Ethereum. Jadi pure tracking exotic market itu di total 3. Jadi ketika teman-teman trading exotic market, teman-teman lihat potensi chart di total 3. Ketika total 3 ini menunjukkan sign of bullish, itu berarti teman-teman harus melakukan pembelian. Tapi begitu juga sebaliknya, ketika ada potensi koreksi dari total 3, yang harus teman-teman lakukan adalah mengantisipasi koreksi. Oke, itulah the elevator concept
Saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.